Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Bunda Mira. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 5. Kamu telah belajar dan berlatih melakukan tari bungong jempa. Tari bungong jempa berasal dari Aceh. Sekarang, kamu akan menampilkan tari tersebut secara berkelompok. Ajukan pertanyaan jika ada hal yang belum kamu pahami dengan baik. Ketika kelompok lain tampil, kamu dapat membuat catatan sebagai bentuk apresiasi dengan tabel dan menjawab pertanyaan berikut. Apakah kalian tahu apa itu apresiasi? Apresiasi adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Itu disebut dengan apresiasi. Nah, di sini ada tabel. Tabel ini tujuannya untuk menilai penampilan teman kamu pada saat teman kamu menari. Tabelnya disebut dengan tabel apresiasi penampilan tarian bungong jempa. Contohnya, saat teman-teman kalian menari bungong jempa, nah kalian harus mengisi tabel ini. Misalnya, di kelompok 1, hal apa yang sudah dilakukan dengan baik? Nah, hal apa yang sudah dilakukan dengan baik oleh temanmu itu? Kalian tulis di sini, hal apa. Kemudian, hal yang masih perlu ditingkatkannya juga apa? Sarannya juga apa? Nah, di sini Bunda akan mencontohkan, misalnya kelompok 1, hal yang sudah dilakukan dengan baik adalah menarikan tarian bungong jempa sesuai yang sudah dipelajari. Kemudian, hal yang masih perlu ditingkatkan adalah kekompakan sesama kelompok. Kemudian, sarannya adalah untuk kelompok 1, seringlah berlatih agar kalian bisa kompak dan saling bekerja sama. Nah, begitulah contoh bagaimana cara menilai teman kalian yang sedang menari dengan menggunakan tabel apresiasi ini. Kamu telah mengenal tentang keragaman sosial dan budaya pada pelajaran sebelumnya. Sekarang, kamu akan menulis tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di provinsimu. Misalnya, pakaian adat Jawa Timur disebut dengan mantenan. Pakaian ini sering digunakan saat perkawinan di masyarakat Jawa Timur. Pada pakaian tersebut mencerminkan ketegasan dan kesederhanaan kebudayaan Jawa Timur. Model baju pria dan wanita memiliki warna dasar hitam dan terbuat dari bahan beludu. Selain itu, ada penutup kepala yang dipakai atau odeng. Kamu telah mengenal tentang keragaman sosial dan budaya pada pelajaran sebelumnya. Sekarang, kamu akan menulis tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di provinsimu. Misalnya, pakaian adat Jawa Timur disebut dengan mantenan. Pakaian ini sering digunakan saat perkawinan di masyarakat Jawa Timur. Pada pakaian tersebut mencerminkan ketegasan dan kesederhanaan kebudayaan Jawa Timur. Model baju pria dan wanita memiliki warna dasar hitam dan terbuat dari bahan beludu. Selain itu, ada penutup kepala yang dipakai atau odeng. Nah, sebelum kalian menulis, kamu juga dapat melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar, baik teman, guru, dan juga orang tua kalian. Selain itu, kamu juga dapat melengkapi hasil wawancara kamu dari berbagai sumber bacaan seperti buku perpustakaan, surat kabar, atau berbagai sumber dari internet. Baiklah, kita akan melanjutkan ke pembelajaran 6.
Nah, sebelumnya kamu telah mengenal dan berlatih bagaimana melakukan permainan tradisional engklek. Ayo kita mengenal dan berlatih permainan tersebut lebih lanjut. Tahukah kamu, permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah engklek atau inkling. Permainan engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang sederhana dan disepakati oleh para pemain. Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang dimainkannya. Berdasarkan penelitian, ditemukan 43 jenis permainan engklek. Namanya pun berbeda-beda di tiap daerah. Istilah engklek yang biasa digunakan di daerah Jawa itu adalah pola petak engklek. Nah, pola petak engklek ini ada 11 macam yang biasa digunakan di Jawa. Jenisnya seperti engklek ebrek dan engklek gunungan. Salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gacuk. Gacuk tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada pola sesuai aturan bermain. Nah, sebelumnya perhatikan ya pola petak engklek berikut ini. Di sini ada pola pesawat, pola gunung, dan juga pola baling-baling. Nah, biasanya yang sering Bunda lihat di sini di daerah Bunda, biasanya Bunda sering melihat anak-anak itu suka bermain engklek dengan menggunakan pola gunung atau pola pesawat. Nah, bagaimana dengan daerah kalian? Di sini Bunda akan memberi contoh ya. Di sini ada bacaan. Silahkan kalian baca bacaan berikut ini. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung beserta ringkasan pada diagram dari bacaan tersebut. Nah, masih ingatkah kalian cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Lalu bagaimana cara meringkasnya?
Di sini Bunda akan memberi contoh mencari gagasan pokok dan meringkas. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca keseluruhan pada paragraf tersebut. Coba kalian perhatikan di paragraf yang pertama. Nah, contoh dari gagasan pokok di paragraf 1 adalah Ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Siang ini hujan turun deras sekali. Udin berjalan kaki pulang dari sekolah. Udin tidak membawa payung sehingga tubuhnya basah kuyup. Sampai di rumah, Udin segera mengganti pakaiannya. Ibu memasakkan air hangat untuk membasuh badan. Setelah makan siang, Udin mulai merasa kurang sehat. Udin kedinginan. Ibu melihat Udin yang mulai terbaring lemas. Wah, besok ada ulangan matematika. Malam ini Udin harus belajar. Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih. Ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat pada tubuh. Nah, dari gagasan pokok, Ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Kalian bisa meringkas paragraf tersebut menjadi Udin sakit karena kehujanan dan ibunya Udin membuatkan wedang jahe agar Udin cepat pulih. Ya, begitulah cara mencari gagasan pokok dan bagaimana cara meringkasnya. Anak-anak Bunda, bagaimana paham mengenai gagasan pokok dan meringkas? Tugasnya adalah kalian cari gagasan pokok dari setiap paragraf dan buat ringkasannya pada paragraf 2 dan paragraf 3. Nah, itulah tugasnya. Kerjakan ya di buku tulis tematik. Mencari gagasan pokok dan meringkasnya. Baiklah, kesimpulan tadi kita sudah belajar tentang mengidentifikasikan berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Dan kita juga sudah belajar tentang mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, ataupun visual. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.